Akhirnya kita kembali lagi bro. 93 FM Jakarta. Beatnya lagi semangat bro, jadi kita harus semangat. Ya, seperti yang sudah kita ketahui lah. Balik lagi Sobat Trafika. Bareng kita berdua ya di sore hari ini ya di Senin 9 Mei 2022. Saya Arthur Tyson dan Yoltan Amal Sobat RPK. Kami berdua akan temani Sobat RPK selama kurang lebih 1 jam ke depan dengan topik yang tentunya ini ditunggu-tunggu setiap minggu pertama kan ya, bro. Dan tadi di luar dari siaran sedikit bincang nih sama coach. Oh, coach. Ya, ada yang sedikit hot bro. Iya benar, tadi juga kita diingetin juga nih kalau bulan ini ternyata ini boleh dibilang bulan yang sangat ramai dengan pesta olahraga ya. Selain dengan ramai arus kendaraan yang balik, tapi juga ada pesta-pesta olahraga baik lokal maupun internasional nih Sobat RPK yang akan kita ulas juga ya di segmen coaching klinik bersama Coach David Nanulaita. Selamat sore Coach. Selamat sore. Okay. Bro, suaranya Coach. Udah ya. Oke. Nah, sebelum kita ke futsal ya Coach ya. Jadi benar banget ya di bulan ini nih. Ini bulan Mei ini emang kayaknya selalu menarik gitu. Menarik bro. Bulan yang cuma 3 huruf. Ya kan? Yeah. Tapi kompetisinya banyak gitu ya. Betul. Mei, MEI. Tapi rangkaian acara tuh ada aja beragam banyak gitu ya, termasuk olahraga nih. Yeah. Bulan Mei itu sering dikenal juga sebagai bulan penghabisan musim kompetisi, ya kan? Terutama di Eropa. Iya. Kali ini ada beragam kompetisi internasional. Salah satu yang terdekat adalah dan sedang berlangsung ada 2 ya Coach ya? Iya, ada 2. SEA Games dan juga kompetisi Piala Uber Thomas Uber ya. Thomas Uber Cup. Wah, ini lagi seru-serunya nih. Nggak lama kemarin juga ada salah satu kompetisi yang meraih prestasi juga tuh Coach. Panjat tebing itu tim Indonesia itu meraih medali, jadi juara dunia, kejuaraan dunia panjat tebing. Itu tim Indonesia meraih prestasi ya. Lalu juga tadi ya akhir kompetisi ini di liga-liga Eropa juga masuk akhir kompetisinya. Lalu juga agak lebih cepat deh bro. Karena mau dipadetin biasanya. Untuk Piala Dunia ya. Lalu juga champion juga itu salah satunya juga champion Eropa sama Conference. Conference ya yang ada yang baru nih. Yang baru ya. Kasta ketiga ya. Wah, ini juga menarik nih. Piala Winner. Dulu Piala Winner. Dulu tuh Piala Winner kasta kedua loh. Kasta kedua ya? Dulu kok kasta keduanya Piala Winner baru UEFA ya? Hilang ya. UEFA naik jadi Eropa kan. Betul. Nah, ini banyak nih yang seru. Tapi ada satu hal yang mau jadi perhatian kita semua nih, sahabat RPK, bahwa dari semua kompetisi yang menarik untuk kita ikuti, ternyata ada satu hal yang yang jadi cerita nih, terutama kaitannya dengan kompetisi internasional, bro. Kompetisi internasional, oke. Di mana ya ini juga jadi polemik ya. Polemik dengan adanya semacam di dalam negeri. Di dalam negeri. Datangnya dari dunia olahraga Indonesia. Kemarin sudah resmi dilepas oleh Bapak Presiden ya, Coach. Kontingen SEA Games untuk berlaga di SEA Games Vietnam. Ya, dengan jadi ingat juga hasil pertemuan pertama ya. Di babak penyisian grup. Indonesia, wah keren banget. Itu gue kira friendly match. Kalah dari tuan rumah ya. Skornya telak juga ya. Iya. 3-0. Iya. Wow. 0-3 gitu. Ngepur ya. Itu bro. Makanya ya ada bicara soal bola bundar. Ada satu kontingen juga nih yang tampaknya ini sebenarnya sih ya meraih prestasi di kancah internasional, tapi sayangnya hanya sebagian aja yang diberangkatkan. Gitu ya. Jadi mau berbicara soal dunia futsal kali ini di coaching klinik tentunya, di mana dari ajang olahraga se-Asia Tenggara ini dari kategori futsal begitu ya Coach. Ini hanya tim futsal
putra yang dikirimkan ya. Benar. Betul ya. Iya. Sedangkan yang putri ini ya sayangnya nggak diberangkatkan ya coach. Iya, nggak diberangkatkan. Nah ini apa dan kenapa? Nah ini yang mau kita obrolin paling nggak dari seorang coach Nanola itu yang selain pelatih juga tapi juga pemerhati dunia futsal nih. Nah coach ini sebelum ke situ nih prestasi kan kemarin obrolan terakhir kita adalah bahwa memang keberangkatan kontingen ke cabang mau berlaga begitu ya di dunia internasional itu mengacu kepada yang namanya GBHN-nya lah dalam tanda kutip ya. DBON. Istilahnya DBON gitu ya, DBON olahraga Indonesia ya. Nah, itu sampai sekarang ternyata mengundang reaksi juga nih coach. Nah, kalau dilihat dan itu akan ada semacam screening ya. Screening dan filtering begitu kan oleh pihak-pihak tertentu gitu ya. Mana-mana saja yang ini diberangkatkan, ini yang didukung, ini ntar dulu lah, bukan dibilang nggak usah, tapi ntar dulu gitu kan. Nah, untuk untuk tim futsal Indonesia sendiri nih coach, memang apakah acuannya karena prestasi kemarin runner up itu makanya diberangkatkan atau enggak? Itu dulu deh. Ingin tahunya. Iya, jadi untuk memutuskan cabang olahraga mana yang akan ikut serta di SEA Games, itu Kemenpora membentuk yang namanya tim review. Ya, itu namanya tim review peningkatan prestasi olahraga nasional. TPON. Nah, dari situ mereka kemudian membagi dua skema besar olahraga, cabang olahraga. Jadi ada yang namanya DBON, desain besar olahraga nasional, sama non DBON. Nah, yang DBON ini adalah cabang-cabang olahraga yang punya prestasi, dianggap punya prestasi oleh tim review. Kemudian dan ini juga bisa berprestasi nggak hanya di SEA Games, tapi di Asian Games sampai ke Olimpiade, seperti itu. Nah, dari hasil review itu ternyata memang cabang olahraga futsal salah satunya ini tidak termasuk dalam DBON. Futsal ya? Ya, futsal. Entah putra atau putri ya? Iya. Dan juga nggak termasuk di non DBON. Jadi awalnya seperti itu. Jadi tidak ada di keduanya. Jadi kalau yang non DBON ini kebanyakan cabang-cabang olahraga yang mungkin dianggap populer di masyarakat. Misalkan sepak bola, walaupun dia sepak bola nggak masuk DBON, tapi dia masuk cabang olahraga non DBON. Nah itu udah berhembus mungkin 1 bulan April ya. Itu udah bulan terakhir. Media sosial udah rame ya, karena futsal nggak termasuk dalam cabang olahraga yang akan diberangkatkan ke SEA Games. Nah, tapi di bulan April itu ada kejuaraan AFF. Championship yang untuk putra. Ya, itu juga menyita perhatian banyak orang juga tuh, karena kita lolos sampai final, berjumpa dengan Thailand, tim kuat. Tuan rumah ya? Tuan rumah juga. Dan dengan berbagai macam drama dan daya juang, akhirnya berhasil menahan sebenarnya ya di babak babak pertama, babak final itu final itu ya. Berhasil menahan imbang. Kemudian kita harus menyerah karena ada penalti. Jadinya runner up kejuaraan AFF. AFF. Dan itu pun tiket untuk ke AFC. Dan itu sudah dianggap sebagai prestasi. Dianggap prestasi. Nah, disitulah terjadi polemik, di mana masyarakat menginginkan Kemenpora untuk mereview kembali. Karena futsal ini ya karena dilihat kan lawannya pun dari Asia Tenggara juga. Eventnya SEA Games. Artinya kalau untuk mendapatkan medali, cabang olahraga futsal ini untuk putra pun bisa. Setidaknya dari prestasi kemarin itu perak lah dari tangan. Karena lawannya kurang lebih sama. Seperti itu. Nah, setelah tim putra selesai dan akhirnya diberangkatkan, menyusul ada pertandingan event internasional untuk putri. Di NSDF, di Women International Cup di Thailand juga. Nah, di event itu ada 5 negara, ada 5 tim
ada 2 tim dari Thailand All Star sama tim Thailand yang akan mau diberangkatkan ke SEA Games. Lalu ada tim dari Australia, South Australia, kemudian ada tim dari Myanmar ya. Nah, kemudian Indonesia. Nah, di event tersebut lagi-lagi tim futsal putri kita memberikan hasil yang memuaskan. Apa tuh? Jadi dari 4 kali pertandingan itu tidak terkalahkan. Wow. Ya, hanya imbang 1 kali, 3 kali menang. Nah, dari situ kembali lagi jadi polemik. Karena masyarakat juga pengen putrinya juga masuk karena sebelum putrinya berangkat ke event tersebut, dari Kemenpora minta akhirnya memutuskan hanya tim putra saja. Karena tim putri nggak usah dulu deh, karena dia belum berprestasi seperti itu. Nah, kompetisi yang itu yang putri itu coach kalau boleh tahu itu kompetisi resmi atau kompetisi kayak semacam tryout atau gimana sih coach? Resmi. Ya, karena dari tim Thailand sendiri membuat event itu untuk persiapan ke SEA Games. Dan dari kompetisi itu Indonesia boleh dibilang tim putri futsalnya peringkat kedua akhirnya. Peringkat kedua ya. Karena di akhir kompetisi ketemu Thailand, tim nasional Thailand, kita imbang 1-1. Oh, bisa imbang juga. Iya, tapi di pertandingan pertama ketika melawan tim All Star Thailand kita menang. Justru All Star menang. Iya. Nah, ada tim lain yang dari Asia Tenggara nggak coach di kompetisi? Myanmar. Cuma Myanmar aja ya? Iya. Kalau yang Vietnam itu kemana tuh? Sepengetahuan coach aja. Mereka nggak ikut. Ya, tapi nanti di SEA Games hanya ada 4 negara nih kalau Indonesia masuk. Malaysia, Myanmar, Thailand. Kalau Indonesia ikut. Iya. Berarti kalau ini kan beritanya nggak diberangkatkan. Iya. Nah, ada peluang lainnya kah cara untuk mereka tetap berangkat atau nggak ada lagi jalan? Nggak ada lagi jalan. Jadi semua sudah mepet banget ya. Dan itu dari pemerintah. Iya. Yang mengirimkan gitu ya. Iya. Tadinya dari federasi ingin mengirimkan sendiri dengan biaya sendiri. Memungkinkan itu. Tapi dari Kemenpora bilang kalau untuk keberangkatan cabang olahraga SEA Games itu harus dari APBN, nggak boleh dari pribadi. Iya. Berarti ada anggarannya ya. Iya, ada anggarannya. Nah, ini kalau misal berarti di Asia Tenggara sendiri coach, kita konteksnya SEA Games ya. SEA Games. Futsal perempuan, futsal untuk perempuan itu atau buat putri gitu ya. Nilai popularitasnya juga belum terlalu banyak berarti ya coach, karena yang mengikuti kan akhirnya cuma 3 negara. Kalau Indonesia ikut baru 4. Iya, karena kan di di SEA Games ini futsal itu baru ada 4 kali. Baru 4 kali dari SEA Games. 4 kali dari putri? Yang putri sama 4 kali juga. Iya. Dan prestasi kita di SEA Games untuk putri 2 kali semifinalis. 1 kali perunggu di tahun 2017. Itu SEA Games terakhir. SEA Games terakhir punya prestasi ya? Iya. Meraih medali ya? Ya sayang juga ya, padahal kan yang namanya pesta olahraga itu kan jadi tempat atau ajang bro, kalau namanya pekan olahraga ya bro ya. Memang sih untuk kita bisa masuk ke pekan olahraga itu kan pasti butuh jenjang gitu kan, proses kualifikasi dan lain sebagainya. Syarat-syaratnya banyak ya. Tapi kan pada intinya kesempatan apalagi bawa nama bangsa ini. Iya karena mungkin yang pernah kita bahas itu bro, ini udah nggak coba-coba lagi gitu. Iya, ini bukan coba-coba tapi kan udah jelas, dan itu sudah jelas dengan kalau yang kita bicara soal futsal putri ini ya, bahwa mereka pun sudah melaksanakan udah mengikuti pertandingan sebelumnya gitu kan, dengan prestasi yang ibaratnya ini ajang pembuktiannya nih, sudah terbukti gitu. Tapi ternyata bertepuk sebelah tangan istilahnya ya bro ya.
nggak bisa nih gitu, sudah terlambat. 25 minutes too late kalau kata Michael. Oke. Iya. Ya jadi keputusannya sebelum Menpora ngasih keputusan itu pun di Vietnam udah mengeluarkan jadwal dan Indonesia udah nggak ada di jadwal tersebut. Iya, udah terlambat gitu ya, karena kan dari pihak penyelenggara pasti butuh scheduling juga. Scheduling ya, betul. Nah, dari kacamata coach nih yang pemerhati, pengen nanya juga, tepat nggak sih dengan adanya yaitu review tadi, bahkan futsal itu nggak ada di situ, nggak ada di DBON ataupun yang non DBON. Iya. Jadi memang mungkin harus lebih transparan lagi ya. Bagaimana mereka menentukan mereviewnya itu seperti apa? Apa patokan-patokan yang harus dinilai oleh cabang olahraga tersebut? Prestasi yang sejauh mana? Apakah 5 tahun ke belakang? Apakah di SEA Games yang sebelumnya, penyelenggaraan SEA Games sebelumnya? Apakah dari mana gitu? Jadi mungkin penilaian itu yang nggak transparan dari pemerintah, sehingga masyarakat juga mempertanyakan. Iya. Apalagi diberangkatkan ke SEA Games itu kan berdasarkan anggaran. Iya, benar. Iya, kan? Dan dari Kemenpora juga ini simpang siur beritanya. Jadi kalau kita baca di media sosial juga, tim review mengatakan bahwa ketua tim review mengatakan bahwa sebenarnya mereka sudah memberikan rekomendasi untuk tim futsal putra untuk berangkat ke SEA Games. Oke. Nah, namun kenyataannya di awal bulan April itu tidak ada futsal di 31 cabang olahraga yang akan diberangkatkan. Wow. Nah, sekarang mereka berkilau bahwa sudah direkomendasikan, tapi Federasi Futsal Indonesia menginginkan yang putri saja yang berangkat. Nah, ini jadi simpang siur beritanya. Iya. Oke, ini bicara soal komunikasi juga ya. Tapi apapun itu, sahabat RPK dan juga coach, bro, yang namanya balik lagi kok, kalau yang namanya kesempatan, kepercayaan itu kan ya begitu ya. Olahraga itu, apalagi pesta olahraga itu ajang pembuktian diri di seorang atlet untuk bisa meraih prestasi. Jadi teringat waktu itu kita punya harapan tinggi ke seorang yang namanya pelari sprinter. Oh iya. Zori. Iya. Karena lalu Muhammad Zori, dia juara dunia kan waktu itu ya. Juara dunia. Di kelas, saya lupa kelas berapanya. Harapan tinggi di Olimpiade waktu itu. Tapi ternyata kan wah jauh. Ya that's sports gitu ya. Itu kan olahraga kan. Bukan sesuatu hal yang diuji cobakan dan yang fight kan mereka. Betul. Si atlet gitu kan. Apa karena anggaran? Kan nggak habis pikir aja sih, bro. Kalau cuma adanya pembatasan review dan lain sebagainya karena persoalan anggaran gitu ya. Ya tugas negara lah untuk mendukung semua rakyatnya berprestasi, apalagi ya tadi membawa nama harum Republik ini gitu. Iya, betul. Gimana coach? Iya, jadi mungkin olahraga futsal ini nggak populer di mata pemerintah ya. Ya, jadi mungkin yang populer aja tuh nggak ada prestasi malah datengin kegelisahan gitu. Ya. Jadi memang nggak mesti dirubah juga ya, karena setiap tahunnya nih program dari Kemenpora ini berubah-berubah ya. Jadi nggak ada kontinu, dan kita mungkin bisa lihat dari negara tetangga kita aja yang ya sekarang kalau paling tinggi adalah Thailand lah. Nah itu sangat sekali sangat mendukung. Betul. Bahkan bukan cuma di dunia bola bundar, tapi di bulu tangkis pun Thailand boleh dibilang berbahaya. Thailand dan Vietnam mengekor lah ya secara prestasi. Dan tidak hanya futsal putri saja sebenarnya yang tidak dikirimkan coach, ada juga cabang-cabang olahraga lainnya yang nggak diberangkatkan. Jadi fair to say juga memang kita bukan mau membicarakan futsal putri tapi sekaligus juga cabang olahraga lain. Sahabat RPK yang mau ikutan interaksi
mau komen ini. Betul. Nah, kita tunggu ya di line SMS-nya 0815 1800 444 atau telepon langsung ke 021 8000 444. Kita break kali ya, Bro ya. Break dulu deh. Kita akan balik lagi setelah yang satu ini. Jam di studio kami menunjukkan pukul 17 lebih 30 menit waktu Indonesia Barat. Permen Kopiko aman, Astor aman, Beng Beng juga aman, Superstar oke, Waffle Italiano, Sikuro, Permen Kiss, Gimana? Sehat, Brody? Lu ngapain sih dari tadi? Aman. Oke. Segala muah-muah. Tenang bro, aman gua. Ini nih ada hadiah dari Suara Misteri RPK FM yang udah sampai. Jadi dijamin isi toples di ruang tamu udah bukan rengginang lagi. Lah, kok banyak banget? Nggak ada niatin bagi-bagi nih? Ada 96,3 RPK FM. Ada banget niatan buat bagi-bagi untuk semua sahabat RPK. Jadi lo mesti mantengin terus Suara Misteri RPK FM dari pagi sampai sore. Udah itu mah. Tapi gue kagak menang-menang. Sabar, tenang aja. Suara Misteri masih panjang buat bagi-bagi hampers dari Mayora. Kalau kata The Massive, jangan menyerah, jangan menyerah. Jangan sampai ketinggalan, ikuti kuis Suara Misteri tiap Senin sampai Jumat di 96,3 RPK FM.
96.3 RPK FM Jakarta. Masih lanjut lagi kita. Kami balik lagi Sobat RPK. Yes. Ini perbincangannya memanas ya. Jangan memanas. Enggak sih, lebih dapat ini ya bro, pengertian tersendiri ya soal proses bagaimana memberangkatkan sebuah kontingen ke sebuah kompetisi antar negara ya. Betul. Itu ada apa ya, harapan dan idealisnya dari kita, tapi ternyata memang mungkin dari pemerintah sendiri punya mekanisme yang nggak apa nih kalau sama kita ya. Iya, yang nggak sinkron, bukan nggak sinkron sih. Yang nggak sesuai dengan kesepahamannya kita lah. Itu dia. Tidak lupa juga Sobat RPK, kami sapa Sobat RPK yang mendengarkan di audio streaming www.radiopelitakasu.com ataupun juga di YouTube channel dari RPK FM. Dan sudah download belum aplikasinya RPK ya, bernama Sahabat RPK? Download segera yang belum di Google Play Store ya, namanya Sahabat RPK. Ini masih dengan topiknya sih siap ke level berikutnya ya. Iya, tapi di YouTube gue tulis. Apa tuh? Alasan kenapa tim futsal putri Indonesia. Iya. Gimana mau ke level berikutnya kalau tertahan gitu kan? Yang nahan ibaratnya gini loh. Kita punya ayah dan ibu. Iya. Ya, let's say ibunya tuh kita, warga masyarakat. Ibunya pemerintah. Punya anak yang lagi gemar-gemarnya olahraga. Sebenarnya prestasinya udah ada, ibunya biasanya ngelihat nih ada prestasi. Wah, anaknya gini ya. Tapi si bapaknya punya penilaian tersendiri untuk melihat prestasi si anak gitu kan. Iya. Nah, ada sebuah kompetisi besar. Ibunya tahu ada kompetisi besar nih. Betul. Wah, harapannya anaknya berangkat dong. Ya kan, supaya membanggakan kedua orang tuanya. Betul. Bapaknya juga tahu ada kompetisi besar, tapi karena kriterianya yang nggak kena, anak saya masih kurang prestasi nih untuk bisa berlaga di situ. Betul. Nggak berangkat deh. Kayak gitu kali ya analoginya ya. Wah, luar biasa sekali gue sore hari. Nah, kalau bicara soal prestasi nih coach, kita dari beragam kompetisi cabang olahraga yang juga turut tidak diberangkatkan, salah satunya adalah futsal putri coach. Apa ya yang boleh dibilang kalau misalnya tolak ukurnya prestasi putri mungkin nggak ada kali, mungkin. Nah, jawabannya coach apa? Ada nggak apa nggak sih? Biasanya orang melihat ranking. Tadi ya salah satunya kompetisi sebelum SEA Games. Ranking deh. Kalau orang masuk sekolah si anak ini masuk sekolah misalnya, pasti rankingnya berapa gitu. Nah ini futsal putri sendiri punya ranking. Ya, di futsal putri sendiri itu di FIFA juga ada ranking tersendiri ya. Oke. Nah, untuk tim futsal putri Indonesia ini kalau di dunia itu dia berada di peringkat ke-32. Nah, peringkat 32 dunia. Ini 32 dunia. Oke dong. Kalau misalnya dari 50 deh. Nggak muluk-muluk ya, soalnya kan futsal putri ya. Betul. Iya. Yang popularitasnya juga baru 10 tahun terakhir lah kalau boleh dibilang. Sekitar dari 76 negara. 76 loh, in the middle. Iya. Kita harusnya termasuk yang ini ya, dianggap berprestasi lah bro ya. Iya, dari apakah mas posisinya di 30 terus atau ada perpindahan posisi? Ada perpindahan posisi ya. Oke. Jadi sebelumnya itu kan kita itu ada di, bentar nih saya mesti lihat dulu. Nggak apa-apa coach. Biar clear maksudnya datanya harus jelas. Ya, kita ada kenaikan 8 poin. 8 poin jadi setelah kemarin kita runner up itu. Iya. Itu ada kenaikan 8 poin. Oke. Berarti kalau dibilang dari tolak ukur prestasi, bro. Clear ada dong. Ranking ada. Rank ada. Iya kan? Iya. Kalau dia ukuran Asia, oke. itu udah termasuk 10 besar. Wow. Kita di peringkat 8. Itu di Asia ya. Kalau lebih kecil lagi di Asia Tenggara, itu kita peringkat ketiga. Peringkat pertamanya Thailand, kedua Vietnam, ketiga kita Indonesia. Nah, kita aja di Asia Tenggara aja itu ada kurang lebih 10 negara kan. Itu peringkat ketiga. Itu kan udah apa namanya ya tinggi lah, posisinya tuh tinggi kalau dilihat dari peringkat. Oke, berarti dari sisi prestasi, ranking baik dunia, Asia maupun Asia Tenggara kita di posisi yang baik lah ya, boleh dibilang baik.
maksud gue gini, kita coba nih menelaah apa sih yang menyebabkan mereka nggak berangkat gitu kan? Iya. Udah 2 itu udah justru harusnya jadi alasan untuk diberangkatkan kan? Ya, Dana. betul. Ini paling gampang deh. Dana, coach, pengetahuan coach. Dana, Federasi? kalau dana federasi sudah siap untuk memberangkatkan, karena mereka sudah serius untuk mengadakan TC. TC Ya, itu technical apa? apa namanya? Meeting. Training center. Training center. Ya. Oh, oke. Jadi federasi sudah menyiapkan training center untuk tim putri. Setelah liga selesai Liga putaran pertama selesai di bulan Maret minggu terakhir, kemudian langsung bikin TC. Oke. Nah, pemain-pemain yang terbaik di liga itu diikutkan semua. Nah, kemudian memang federasi memang fokusnya ke putri. Oke lah, putra nggak berangkat, tapi putri yang harus berangkat. Iya. Seperti itu. Karena waktu itu melihat tidak ada cabang olahraga futsal di yang termasuk dalam 31 cabang olahraga yang mau diberangkatkan ke SEA Games. Jadi federasi sudah menyiapkan tim futsal putri untuk berangkat, sehingga sudah mengadakan TC. Karena belum ada kabar, akhirnya mereka memutuskan ikut NSDF, Women International Cup di Thailand. Nah, di situ hasil dari TC-nya kelihatan bahwa kita berada di peringkat 2. Oke, wow. Ini berita terakhir ya. Kita harus Update ya. ini ya, Update. harus imbang ya coach Ya. ya. Kita nggak mau nyudutin siapa aja, enggak, cuma harus imbang. Kalau dari indosport.com itu awalnya itu tidak didaftarkan karena dinilai nihil prestasi dan hanya mentok di medali perak. Ya terus kenapa? Sorry, ini gue sebagai masyarakat gitu ya. Lah terus kenapa? What do you expect gitu loh? Apa yang diharapin? Harus medali emas gitu. Apakah itu target utama dari DBON itu sendiri? Harus meraih prestasi emas. Nah, itu yang kita belum tahu karena transparansinya nggak ada. Balik lagi ya. Iya, karena kan kalau dibilang mereka juga melihatnya sampai ke event internasional seperti Olimpiade. Jadi mungkin ini karena kita nggak tahu, nggak transparan juga. Iya. Apakah harus di Olimpiade atau target selanjutnya adalah Asian Games dan Olimpiade, kita belum tahu. Memang di futsal ini di Asian Games juga belum ada. Di Olimpiade juga belum ada. Tapi dari negara-negara Eropa itu lagi mencoba untuk memasukkan futsal di Olimpiade. Oh, Oke. Dan sayangnya juga di SEA Games depan di Myanmar 2023 itu tuan rumah Myanmar nggak memasukkan futsal. Oh iya, semua kalau olahraganya. SEA Games tergantung tuan rumah ya. Iya. Kayak silat pun bisa masuk kalau waktu Indonesia tuan rumah ya. Dan Asian Games juga masih belum dari AFC belum bisa mendesak supaya Masuk di cabang olahraga di Asian Games untuk dipertandingkan. Iya. Nah ini yang tambahan lagi nih. Ini gua sampai gara-gara kepala. Soalnya gini, yang tadi itu harus diluruskan juga. Jadi awalnya putra tidak didaftarkan karena itu tadi mentok di perak gitu ya. Makanya tetap aja maksudnya so what gitu loh. Kedua, putri nggak diberangkatin karena jadi sebagai tanda kutip korban casualty gitu bro. Korban ketika putri diberangkatin. Nih aku bacain ya. Jadi katanya kalau dari Indosport ini, desakan publik yang begitu masif membuat Kemenpora akhirnya bersedia. Bersedia. Jadi harus dipush dulu dari dunia luar gitu ya, dari masyarakat. Dipush supaya berangkat. Oke, putra berangkat. Tapi keputusan ini mengorbankan timnas futsal putri yang gagal. Oke. Perih ya. Maksudnya perih ya. Berarti nggak sesuai dengan, bukan nggak sesuai, gue nggak boleh bilang nggak sesuai, tapi berarti reviewnya itu buat apa dong? Kalau Kemenpora sendiri bisa kan memberangkatkan walaupun ujung-ujungnya harus mengorbankan. Ini
seru sih. Ya dengan asas perimbangan memang kita nggak bisa lebih lanjut ya karena dari teman-teman di Kemenpora juga nggak ada di sini gitu kan. Betul. Tapi kita mau mencoba menyuarakan gitu supaya di kedepannya nantinya jangan lagi polemik-polemik ini pun bermunculan ya bro. Iya, apalagi untuk apa ya sebuah prestasi kemudian juga kalau bisa dibilang nih bukan mau lintas gender tapi kan memang kita ada sebuah gerakan di Indonesia juga ya untuk gimana teman-teman gender perempuan ini dari segala bidang itu tetap terangkat gitu ya bro ya. Ini salah satunya futsal lagi nih. Betul. Tambahan ini dari Coach Justin nih. Iya. Pokoknya kalau yang udah futsal tahu Coach Justin lah. Yang nggak tahu rumahnya jadi dijual. Ini katanya Coach Justin. Dan dia mantan pelatih timnas nasional ya, timnas futsal Indonesia. Dia bilang futsal itu kenapa harus berangkat? Karena satu, olahraga futsal itu cocok buat Indonesia, orang Asia ketimbang sepak bola. Betul. Faktanya futsal Asia itu lebih dekat dengan top dunia katanya. Ini kutipan dari dia nih. Sepak bola masih jauh, jangankan Indonesia ya, orangnya tipikal yang tahu Coach Justin keras ya. Masih jauh gitu, jangankan di Indonesia, Asia pun masih jauh. Dan Asia menguasai ranking futsal dunia termasuk Indonesia. Jadi kalau dibandingkan dengan yang memang sangat populer adalah sepak bola, ya Indonesia jauh. Ini maksudnya realistis gitu ya. Realistis. Ada sebuah dunia olahraga yang punya peluang sebenarnya untuk meraih prestasi jauh lebih besar dari si sepak bola bundar ini. Iya, betul. Gimana coach? Iya, jadi memang mesti lebih transparan lagi pertama, kemudian mesti diulang lagi ya, maksudnya dikaji lagi bagaimana caranya untuk meningkatkan prestasi olahraga nasional. Ya hanya futsal. Jadi misalkan dari Kemenpora mesti tahu nih cabang olahraga ini bisa nggak meningkatkan prestasi buat olahraga di Indonesia gitu. Jadi mereka ada patokan-patokannya. Kalau misalkan patokannya berdasarkan ranking yang dikeluarkan oleh dunia internasional, kalau di sepak bola ada FIFA seperti itu ya kan kita bisa lihat. Iya. Nah, itu kan ukurannya tuh. Udah pasti kan. Nah, seperti itu. Kalau misalnya di bulu tangkis ada world ranking dari federasi di bulu tangkis. Itu kan kita bisa lihat. Jadi mungkin kita harus pinter untuk membuat cabang olahraga apa yang bisa kita perjuangkan untuk meningkatkan mengharumkan nama bangsa Indonesia. Perjuangan itu butuh pengorbanan kan. Iya. Atlet-atlet ini kan sudah mengorbankan jiwa dan energi waktu gitu ya, waktu juga untuk hidupnya malah kalau bisa latihan dibilang. betul. Jadi kalau misal pemerintah sampai terfikirkan untuk anggaran kayaknya enggak. It's not fair. It's not fair. Benar. Karena nanti di tahun-tahun mendatang ini kan ya kita ya mau nggak mau kayak tadi di SEA Games mendatang 2023 kita nggak ada cabang olahraga futsal. Di Asian Games belum ada, di Olimpiade belum ada. Jadi nanti ya kalau dibilang prestasinya anak-anak muda kita juga akan terhambat. Karena tidak ada kegiatan internasional yang mereka harus yang akan ikuti dan mereka nggak punya apa nih target yang kita mau capai ke depan gitu. Paling tidak kompetisi yang bisa diikuti hanya kompetisi futsal begitu. Dari dunia futsal itu sendiri kan. Jadi memang apalagi tahun ini federasi membuat agenda kegiatan kompetisi dan semua event yang akan diikuti itu dengan teratur ya. Karena di bulan April, Mei, Juni ini kita istirahat. Dari putaran pertama sudah selesai, di Juli kita mulai putaran berikutnya. Kemudian Agustus itu kita udah siap-siap lagi untuk AFC futsal. Nanti di bulan Oktober akan bertanding di sana. Di antar klub juga akan ada di setelah liga selesai di Agustus September ya, kalau salah itu ada wakil kita Black Steel Manokwari sama Bintang Timur Surabaya. Walaupun kabar terakhir masih ada dari AFC mengumumkan bahwa AFC Futsal Club Championship itu AFF
AFC Futsal Cup Champions itu mau ditiadakan karena Uni Emirat Arab tidak siap. Oh, oke. Gitu. Indonesia aja maju ya. Kita udah ada yang bukan sisa. Peninggalan Asian Games atau yang SEA Games dan PON. Kita bisa pilih kan? Yang Asian Games di Jakarta dan di Palembang. Atau yang di Surabaya. Atau yang di PON Papua, yang pembangunan baru dimanfaatkan. Jadi kan? Federasi ini memang udah tepat ya langkahnya di tahun ini. Dan ketika mereka tahu kita putrinya agak susah untuk ikut SEA Games, terus mereka tidak membiarkan TC itu selesai aja begitu, tapi memberangkatkan mereka di event internasional. Sehingga hasil TC itu terlihat. Betul. Ya paling tidak apa yang pil pahit ini ya justru menjadi lecutan ya buat federasi, buat tim dari futsal putra Indonesia dan juga putri Indonesia untuk benar-benar membuktikan nih, ibarat analogi tadi tuh bro, membuktikan kalau ke ibunya nih kita netizen itu udah mendukung. Tinggal pembuktian ke bapaknya ini nih. Membuktikan betul-betul gitu kan bahwa ini benar-benar punya prestasi loh, ini kerja keras dan lain sebagainya itu ada gitu ya, membuka si bapak ini terbelalak lah matanya gitu. Luar biasa loh analogi yang dimainkan gitu. Nggak ngerti gua kenapa hari ini semakin dibantai semakin jago gitu. Iya ya gitulah ya. 2022 nggak ada musim buat kita kecuali Liga Italia. Mungkin di menit-menit terakhir kita juga mau tanya soal peluang ya timnas futsal putra nih coach di SEA Games. Di Vietnam nih gimana coach? Peluang kita ya untuk dapat medali sih memang ada ya. Tetap ada. Walaupun di di jadwal pertandingan pertama ini kita akan bertemu dengan tuan rumah dulu ya. Vietnam lagi. Jadi sama kayak sepak bola. Iya benar. Mudah-mudahan beda nasib. Tanggal 11 Mei itu kita akan ketemu Vietnam. Formatnya coach, ini formatnya sama dengan AFF kemarin nggak coach? 2 grup, kemudian nanti bertemu dengan gugur gitu. Ya. Semi kompetisi nggak sih coach? Enggak, ini round robin ya. Round robin. Iya, jadi ada Malaysia, Thailand, Vietnam, Indonesia dan Myanmar. 5 negara ini akan diadu semua. Cuma 5. Kemudian nanti setelah itu baru hasilnya peringkat 1, 2 dan 3 untuk dapat medali. Round robin kemudian peringkat. Oke. Berarti Indonesia punya peluang sangat besar. Dan komposisi timnya sama seperti yang kemarin. Komposisi timnya ada 3 pemain baru yang diberangkatkan tahun ini di SEA Games kali ini. Itu ada Muhammad Nizar. Kemudian ada Samuel Eko. Nah, Samuel Eko ini siapanya Eto'o? Samuel. Jadi Muhammad Nizar ini dari Kancil BBK Pontianak. Posisi kiper. Kemudian Samuel Eko ini dari Bintang Timur Surabaya, posisinya pivot. Jadi dia mendampingi si Evan Solimena. Yang kemarin. Mungkin ini pelatih Asam Sade melihat bahwa ini mesti ada pivot yang cadangan ya. Kedua ya. Karena kalau misalkan buntu seperti kemarin. Ketika Evan kena kartu merah, nggak ada lagi pivot yang bisa. Dan Evan harus belajar kontrol emosinya tuh. Jadi Samuel Eko ini juga akan diberangkatkan. Nah, satu lagi sebenarnya ada Reza Gunawan. Tapi ternyata di beberapa hari sebelum berangkat ternyata dia tidak bisa ikut karena paspornya belum jadi. Seperti itu. Teknis administrasi ya. Ketika paspornya jadi lalu kemudian dimasukin namanya dia adalah pemain yang nomor ke-21, tapi ternyata dari panitia di SEA Games itu hanya bilang hanya 20 aja yang bisa gitu.
Jadi teknis ya. Teknis. Dia posisi? Dia menggantikan Guntur Sulistyo di posisi ala. Nah, akhirnya Guntur Sulistyo yang tadinya nggak jadi berangkat kembali masuk berangkat. Oke. Reza Gunawan harus tahun ini mungkin belum bisa merelakan kursinya lah. Iya betul. Wah ya. Dan terakhir sedikit coach. Ada penggunaan VAR gak? Gue penasaran soalnya gara-gara OFF kemarin tuh. Kalau VAR selama ini sih belum ya. Nggak ada ya. Ya karena ini kan kompetisinya yang menyelenggarakan regional juga ya. Oke. Karena agak gemes gitu ngelihat dalam tanda kutip wasitnya. VAR itu baru dipakai di Piala Eropa. Ya. Futsal. Oh. Dan itu kayak jadi ramai banget bro kalau VAR. Iya. Bakalan banyak stop gitu. Iya, dan futsal itu kalau stop timer kan? Iya, stop timer. Iya. Wasitnya nanti stop lagi. Oke. Nambah asisten timer berarti. Iya benar. Iya. Oke, coach, thank you banget ya. Ini obrolan walaupun hanya sekali sebulan tapi tentunya menarik dan menjadi perhatian kita semuanya nih ya. Iya. Terutama buat para pencinta futsal ataupun yang belajar mencintai futsal, paling tidak bisa mendukung juga nih para punggawa futsal nasional yang akan berlaga di SEA Games. Iya, yang putra ya. Yang putra, betul. Termasuk juga para atlet-atlet nasional di berbagai cabang yang nanti berlaga di SEA Games di Vietnam juga ya. Oke deh. Yang terbaik pastinya dari kami untuk semua atlet di sana yang sedang berjuang, tidak hanya di SEA Games tapi juga di Thomas Uber Cup. Thomas dan Uber Cup dan di berbagai kompetisi internasional yang mungkin luput dari sorotan. Karena biasanya bro, kalau luput dari sorotan mendatangkan prestasi. Oke, kita pamit ya. Kita pamit deh. Oke, thank you coach. Thank you. Coach, sekali lagi thank you ya. Itu bulan depan kita pasti bisa nge-review. Kita review juga apa yang ada di SEA Games Soul Futsal Putra. Oke, ini tanda waktu kita berdua harus pamit. Sahabat RPK, terima kasih banyak. Arthur Tyson dan Daniel Tanama. Kami pamit. Jumpa lagi di TOS selanjutnya. Sampai jumpa. Bye-bye.